Halo Sobat Samuel, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Hastiadi, Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, kita akan melihat apa yang terjadi seminggu ke belakang dan menerawang seminggu ke depan. Pekan yang lalu kita melihat ada beberapa peristiwa hot. Yang pertama adalah tentunya terkait dengan suku bunga. Bagaimana Bank Indonesia mempertahankan suku bunganya di level 6% dan juga The Fed memotong suku bunganya 25 basis point. Ini suatu hal yang sebenarnya sudah diharapkan, tetapi ada kompleksitas. Kompleksitasnya adalah meskipun seharusnya ini mendorong perkembangan rupiah, membuat rupiah lebih berdaya, tetapi di sisi yang lain ada update data FOMC dot plot matrix yang kemudian sebenarnya ini adalah proyeksi bagi penurunan The Fed di tahun depan. Nah, masalahnya ini juga dilihat pasar sebagai hal yang mengkhawatirkan karena kalau kita lihat sebelumnya diekspektasikan FOMC dot plotnya itu mengekspektasikan adanya 5 kali pemotongan suku bunga setidak-tidaknya. Tetapi dari update-nya ada cuma 2 kali, maksimum 2 kali pemotongan, yaitu 25 basis point dan 25 basis point. Jadi maksimum cuma 50 basis point di tahun depan. Dan oleh karenanya ya market bereaksi agak negatif ya, tekanan terhadap rupiah juga lumayan signifikan. Dolar indeks menguat karena akibat dari memang ada potensi hawkish, ada kecenderungan hawkish dari The Fed di tahun depan ya, tidak akan seagresif tahun ini mungkin untuk memotong suku bunganya. Nah, ini yang kemudian memicu adanya capital outflow yang kemudian menekan market kita. Tetapi setidak-tidaknya kita masih melihat bahwa market kita masih lumayan resilient kalau kita lihat dari sisi fondasi ekonomi. Bagaimana sebelumnya ada peristiwa yang mendahulunya, bagaimana trade surplus kita justru meningkat secara cukup signifikan dan di atas konsensus 4,4 billion US dollar, dan ini merupakan konsensus yang di atas konsensus. Bahkan kalau kita lihat konsensusnya cuma 2,5 billion US dollar, 2,3 sampai 2,5 billion US dollar, ini 4,4 billion US dollar. Bayangkan, ini adalah berita positif seharusnya, dan ini mudah-mudahan akan membantu pergerakan rupiah di bulan-bulan ke depan. Nah, ada peristiwa lain juga yang tentunya juga layak untuk kita bahas. Ada potensi kenaikan PPN 1% di tahun 2025 mulai bulan Januari. Nah, untungnya kalau kita melihat ada beberapa konsiderasi dari pemerintah yang membuat kenaikan PPN ini tidak membebani masyarakat bawah. Bagaimana ini fokusnya di premium products, sementara di bahan kebutuhan pokok itu dibebaskan sama sekali, dan bahkan ada yang ditanggung pemerintah, dan bahkan ada kompensasi dan stimulus yang mana nilainya senilai sebesar 265 triliun rupiah dan bahkan bisa lebih lagi. Sementara ada potensi revenue dari kenaikan 1% itu antara 50 sampai 75 triliun. Dari sini kami melihat bahwa ada sedikit keseimbangan ya dari sisi penerimaan. APBN kita masih punya cengkraman di masa depan untuk kemudian melakukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan ya, karena penerimaannya itu cukup baik. Tapi di sisi yang lain, belanja pemerintah juga ke depannya juga lumayan untuk anggaran-anggaran yang sifatnya prioritas mendorong konsumsi. Bagaimana 265 triliun ini dan plus bahkan beberapa puluh triliun lagi itu untuk mendorong konsumsi yang memang selama ini masih cukup tertekan. Nah, ini mudah-mudahan dapat mendorong perkembangan ekonomi kita terutama untuk tahun depan. Sekarang bagaimana kita melihat pasar IHSG dan juga bond market? Nah, market masih berada dalam tekanan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa ada potensi capital outflow akibat adanya reaksi negatif dari pasar setelah adanya pengumuman FOMC dot plot yang mengindikasikan adanya maksimum cuma 2 kali rate cut di tahun depan. Tetapi setidak-tidaknya kalau kita lihat juga dari potensi ada pembalikan, ada juga harus pembalikan ya menjelang akhir tahun ini. Kalau kita lihat dari IHSG misalnya, ini ada potensi sekarang berbalik arah ke 7.100. Meskipun tekanan-tekanan itu masih ada, tetapi ada semacam limited capital inflow di beberapa pekan ke depan. Mudah-mudahan mampu membawa pergerakan stok kita lebih baik. Dan beberapa yang juga menjadi leading atau leader adalah yang di sisi infrastruktur, juga health. Ini hal-hal yang menurut kami, ini juga layak untuk diperhatikan ke depannya. Jadi indeks masih bisa jatuh ya ke level 6.800-an, tetapi potensi meningkat juga cukup tinggi ya sampai ke 7.100 bahkan 7.200. Mudah-mudahan itulah yang terjadi, lebih ke arah upside trend. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana bond market. Bond market ini juga
masih relatif tertekan, tetapi ada potensi kenaikan demand sehingga bisa menurunkan yield rate sampai wilayah 6,8. Memang equilibriumnya adalah di level 6,9, tetapi ada potensi juga ini kemudian akan mengalami pembalikan ya, sebagaimana ini berasal paling dominan itu dari tekanan eksternal ke 7,1 yield rate-nya. Tetapi kami masih melihat bahwa ada kecenderungan juga untuk kembali lagi ke level 6,9. Nah, yang layak untuk dikoleksi adalah yang sementara ini juga demand-nya juga sedang akan mengarah ke sana adalah yang di atas 10 tahun ya. Kenapa? Karena kebanyakan saya melihat bahwa investor cenderung menghindari resiko di jangka pendek dengan mengkoleksi tenor-tenor yang jangka panjang, dan ini juga saya rasa juga patut untuk dikoleksi dan diperhatikan. Itu saja dari kami. Sekian market report hari ini. Sampai ketemu pekan depan dengan saya Fitra Faisal Hastiadi. Tetap percayakan investasi Anda kepada kami, Samuel Sekuritas Indonesia.